Saya ingin kenalkan malam ini, kita ada tamu-tamu spesial yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Ya mungkin juga mereka Allah berikan keringanan langkahnya pada malam hari ini untuk datang yang setidaknya menampilkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. Siapakah mereka? Ya, Mas. Sudah? Nah. Yang pasti bukan yang ini. Nanti ada yang pasti bukan yang ini. Ya. Oke. Ini saya mau kasih ini. Ya. Nah, udah. Baik. Yang pertama, tolong minta kursi. Ayo kita panggil aja satu-satu. Ada Mas Ari, Mas Dimas, mana orangnya? Mas Tengku. Bismillah. Ini dia orangnya. Satu. Nah, nggak usah tepuk tangan, takbir. Nah, silakan Mas. Ya. Dua. Ini. Nah, dah, sudah usah maju ya. Dah, duduk aja. Awas bukan mahram. Lihat sana. Mas Adi sebelah sana. Sebelah lagi Mas Adi. Pojok. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah? Kenapa waktu saya tadi nggak ada kamera naik? Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ini tuh main begini. Baik. Sudah, turunkan dulu. Baik. Teman-teman, alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan sahabat-sahabat kami yang insya Allah saya selalu bermohon kepada Allah dalam setiap aktivitas dengan teman-teman ini ataupun dalam sholat, ba'da sholat. Saya tidak ingin berkumpul dengan Anda semua, termasuk sahabat-sahabat ini di dunia saja. Saya menginginkan menggandeng mereka juga di akhirat, yang kita sama-sama ke surga. Ya, insya Allah ini kita sangat mengenal di sahabat-sahabat kita. Ini yang pegang mic duluan, nih Teguh Wisnu. Ya, wah tidak diperkenalkan pun antum sudah kenal insya Allah. Ya, antum paham ini. Ya sudahlah, apa yang mau dikenalkan ya? Baik, membintangi sinetron yang paling dikenal Cinta Fitri, 1002 episode. Ya, saya tahu, saya baca. Apakah nonton? Tidak. Ya, 1002 episode, 7 musim berturut-turut. Dimulai hari Senin 2 April tahun 2007 ya. Saya tahu ya, sampai saya tahu penulis naskahnya yang pertama itu Sabrina Firdaus ya waktu itu. Antum aja lupa mungkin. Baik, sampai alhamdulillah beliau sekarang Masya Allah antum lihat banyak sekali perubahan-perubahan. Yang perubahan itu sebetulnya perubahan pada yang positif yang lebih mendekatkan diri dengan Allah. Setiap perubahan positif yang mendekatkan diri dengan Allah itu bahasa Qur'annya disebut dengan hijrah namanya. Hijrah. Karena itu teman-teman ini seringkali menghadirkan nuansa-nuansa dan semangat-semangat spirit untuk hijrah, dan hijrah. Ya, di sebelah kiri saya, sebelah sana ada siapa ini? Ini Mas Dimas Seto. Ini juga tidak perlu saya perkenalkan. Sudah banyak sekali profil dan sebagainya. Antum ketik Dimas S aja keluar Dimas Seto ya. Wah, saya mah apa dah aku mah ya. Diketik juga susah keluar. Ketik Dimas nggak mungkin keluar Adi gitu ya. Baik, yang sebelah kanan, ini Mas sudah paham dah semua, Mas Ari Untung. Saya sempat bingung juga tuh. Waktu kemarin di Detik itu ada satu berita, Ari Untung rugi. Itu saya paling bingung baca berita itu. Betul, saya paling bingung tuh Mas pada waktu itu. Ini sebetulnya Mas Ari lagi untung apa rugi? Dia ada tulisan Ari Untung rugi gitu sekian. Saya pikir nih Mas Ari ini untung apa rugi sebetulnya. Ya, karena waktu kita terbatas, kita berikan khairul umur awsatuha, yang paling baik itu yang tengah-tengahnya. Maka di antara yang paling tengah di Mas Tengku. Setelah dari Mas Tengku nanti kita ambil ke kanan ke Mas Dimas Seto sebagai penutup. Yang mudah-mudahan malam ini kita dapat pencerahan dan cerita-cerita baik dari teman-teman ini. Waktu antum tidak lebih daripada 1 apa 2 menit. Baik, 5 menit paling maksimal. Silakan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah bisa hadir ke sini lagi. Ini yang kedua kalinya saya ke masjid ini. Waktu itu yang pertama ketemu sama Ustadz, ngobrol-ngobrol, alhamdulillah sampai ke rumah beliau juga ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kurang bisa nih kalau sharing ataupun ngobrol di depan para jamaah, apalagi di samping ada Ustadz Adi ya. Sepertinya tidak pantas. Enggak, Ustadz. Ini adabnya nggak baik Ustaz kalau kayak gitu. Baik, jadi ya cuman mungkin hanya menyampaikan saya, Dimas, Ari, kami dari Musyawarah Muda Sakinah Mawaddah Warahmah. Alhamdulillah kami adalah seorang ya bisa dikatakan yang mencari ilmu juga, salah satu jamaah dari Ustadz juga. Alhamdulillah Ustadz berkenan untuk mengajarkan kami di sela-sela kesibukan beliau. Nah, banyak hal yang kami dapatkan dari beliau juga, dan banyak hal juga yang kami memang ingin gali lagi. Mudah-mudahan bisa potensi kami keluar dari beliau. Memang terutama soal dakwah, karena memang untuk masalah dakwah ini nggak bisa dipungkiri adalah bukan ranah kami, Ustadz. Ranah dakwah ini adalah ranah Ustadz, yang dimana Ustadz sudah paham betul insya Allah akan masalah dakwah. Kami tahunya ya masalah sinetron ya kami paham gitu kan. Ini saya sedikit bukan meluruskan tapi melengkapi. Yes, kalau dakwah itu urusan kita bersama. Di Allah berikan semua kita ini umat dakwah. Jadi bukan hanya ustadz, antum pengusaha berdakwah, suami berdakwah, istri berdakwah. Bawa risalah Islam. Antum pengusaha datang ke kantor misalnya, mohon maaf, tampilkan risalah Islam jujur, jangan korupsi, itu dakwahnya. Kecuali urusan ceramah, itu urusan ustaz. Oke? Jadi silahkan untuk berdakwah di dunia pertelevisian dan sebagainya, itu gambarannya. Ya, jelas ya? Jelas. Jazakallah khair. Nah, wayak. Dan memang sedikit ditambah adalah memang kalau dakwah memang ada tugas kita bersama. Kita wajib untuk berdakwah, Ustaz ya. Nah, cuman di satu sisi lebih ke bimbingan, Ustaz. Bahwa memang jangan sampai langkah kami itu salah, Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz mau membimbing kami, alhamdulillah ya. Sejauh ini juga kami kalau dibilang ghiroh, semangat, Masya Allah ya. Apalagi ngelihat di sini rata-rata jomblo lebih banyak daripada yang sudah nikah, Ustaz ya. Jadi semangatnya begitu luar biasa, jadi tambah semangat. Mas Ari juga, nggak tahu Mas Ari apa Mas Dimas nih yang lebih tua ya, saya juga nggak tahu nih. Kalau dari, Dimas lebih tua ya? Oh ya. Makanya dari potongan rambut lebih beda, biar lebih muda sedikit ya, walaupun uban lebih banyak. Mas, aku satu pertanyaan. Baik Ustaz. Mengapa memutuskan untuk berhijrah? Yang mungkin kalau kita saksikan saat-saat ini tidak banyak lagi yang dikerjakan di sinetron dan sebagainya, yang mungkin secara dunia itu mungkin bisa berbeda dengan apa yang didapatkan saat ini. Bagaimana prosesnya dan seperti apa perasaannya? Dulu Ustaz punya pemikiran bahwa yang membuat saya bahagia itu adalah materi, Ustaz. Jadi sifatnya emang duniawi banget, Ustaz. Jadi dulu kerja, bahasanya kerja mati-matian, kerja begitu keras, jadi hard worker itu karena pengen meraih kebahagiaan itu, Ustaz. Karena selalu menyandingkan bahagia berarti banyak uang, gitu. Tapi di satu titik akhirnya merasakan kenapa waktu sudah punya itu ya Ustaz ya, punya mobil, punya rumah sendiri, punya beli tanah dan lain-lain. Tapi di satu sisi ketika pulang ngerasain kok nggak bahagia ya dengan apa yang saya miliki ini. Nah akhirnya memang alhamdulillah karena memang background saya waktu di Aceh juga ada ngaji dikit-dikit Ustaz. Jadi langsung coba untuk muhasabah diri, apa ini karena selama ini saya sudah mulai jauh dari Allah, mulai jauh dari agama Islam. Akhirnya saya mencoba untuk kembali lagi Ustaz. Nah alhamdulillah ternyata begitu bahagia ketika dekat dengan agama kita ya. Karena bagaimanapun juga ketika belajar menuntut ilmu, kita jadi tahu endingnya itu apa sih, tujuan kita apa sih. Karena kan kesuksesan hakiki itu adalah ketika kita bisa meraih surganya Allah. Masya Allah ya. Padahal tadi sudah kerjanya sudah mati-matian ya. Orang kerja cari hidup, nih cari mati ya. Orang kerja hidup-hidupan, nih kerja mati-matian. Jadi pas pindah, sekarang lebih tenang ya. Alhamdulillah Ustaz. Lebih nyaman insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik, itu dari Mas Teguh Wisnu.
Pak Tengku Wisnu alhamdulillah di keluarga beliau juga baik ya, alhamdulillah. Dan kita doakan insya Allah keluarganya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan juga dengan kita semua bisa dipersatukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan ke sebelah kanan dulu, Mas Dimas boleh? Yang muda, boleh? Yang muda dulu. Gini, ada hadis gini, pakai hadis aja, hadis Nabi ya. Hadis Nabi mengatakan gini, laisa minna man lam yarham kabirana wa lam yuwaqqir saghirana. Ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang muda. Ya. Baik, tapi belum selesai hadisnya. Dan juga tidak menghormati yang tua. Nah, jadi ini sederhana sebetulnya. Yang tua menghormati yang muda, yang tua menyayangi yang muda, muda menghormati yang tua. Nah, pertanyaannya, yang tua siapa? Dah, Mas Ari lu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Oh, bapak-bapak juga. Oh, ada bapak-bapak. Nggak kelihatan. Maaf. Bentar ya, saya cuma mau ngasih tahu nih. Ya. Dari semua tamu kita yang hadir, dari awal akhir sampai sekarang, cuma antum yang nyapa ibu-ibu duluan. Demi Allah. Ibu-ibu sabar, soalnya di belakang nggak ngeliat langsung Ustadz. Dan kalimatnya spesifik gitu. Apa tuh? Apa kabar ibu-ibu? Iya, ibu. Ayo, bismillah. Tolong salam ke bapak-bapaknya ya. Aduh, kalau bicara soal umur, saya cuma mau kasih tahu umur saya itu 20. Berhenti di 20, belum ganti casing. Ya doain ya. Yang penting manfaatnya buat orang ya. Gitu. Amin. Ngomong apa saya? Mas Ari, kenapa memutuskan berhijrah? Banyak sih Ustadz ya, gitu ya. Kalau kita lagi Satu aja, waktu kita cuma banyak satu. Saya tuh kepengen masuk surga Ustadz. Masuk surga kelas ekonomi juga nggak apa-apa Ustadz. Asal jangan neraka VIP. Gini Mas, menurut saya jawaban itu kurang masuk. Apa tuh? Karena yang nggak hijrah pun pengen ke surga. Oh iya benar-benar. Antum main ya, ke pasar ketemu preman, ketemu pencuri, ketemu macam-macam, ya tanyain pengen ke surga, pasti pengen. Apa ya benar ya. Benar juga. Jadi kalau orang cuma pengen ke surga, itu orang nggak hijrah pun pasti pengen ke surga. Iya benar juga. Jadi sebetulnya nggak, pertanyaan saya jawab yang benar ya. Kenapa antum pengen hijrah? Itu aja. Soalnya gini Ustadz ya. Gini, kalau soal itu urusan saya. Antum jawab aja. Pokoknya gimana caranya harus ada lah To ya. the point, langsung aja surat berapa Ustadz? Nah, kita serius nih sekarang. Oh iya. Kenapa antum pengen hijrah? Jadi begini Ustadz. Saya tuh kalau lagi diem, misalnya gini, di kehidupan kita kerja begitu Ustadz ya. Suka mikir gitu. Kalau Tapi selama ini antum gak suka mikir. Baru sekarang mikir. Dan agak aneh kalau lagi diem mikir. Oke. Ya, baik. Jadi sempat saya berpikir Ustadz. Sempat terpikir gitu ya. sempat-sempatnya ya mikir ya. Ya Allah, bismillah. Ayo, saya nggak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Terpikir nggak sengaja. Saya nih hidup itu dari mana, lagi ngapain, terus mau kemana. Gitu. Pas dipikir-pikir, apa saya dihidupin di dunia cuma buat kerja aja gitu, syuting, pulang, terus mati gitu misalnya. Terus apa yang dibawa gitu kan. Ya mulai deh tuh satu persatu ngobrol sama teman-teman. Ya mulai konsultasi kecil-kecilan lah sama teman-teman gitu. Belajar agama sampai akhirnya ketika mulai belajar, mulai lebih dalam lagi, mulai hijrah, malah banyak hatersnya Ustaz. Termasuk istri saya Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang rupanya
udah semakin banyak yang berhijrah gitu. Jadi ikut senang juga sekarang. Udah banyak saudara, banyak temen dan merasakan perbedaan zaman dulu coba ngelihat dunia aja. Sekarang kayaknya lebih adem, maksudnya lebih enak gitu ngejalanin hidup karena target kita bukan cuma yang ada di dunia aja tapi bekal di akhirat. Jadi kadang-kadang kalau lagi terima cobaan kayak tadi Ustadz baca di berita Ari Untung rugi gitu kan. Nah, itu kejadian beneran Ustadz. Tapi hikmahnya adalah itu kan masalah akad pinjam meminjam di perusahaan saya gitu. Selama dia belum mengembalikan katanya saya sedang bersedekah senilai itu ya Ustadz. Alhamdulillah berarti saya setiap hari bersedekah. Jadi prinsipnya kalaupun memang tidak bisa mengembalikan, kita niatkan untuk sedekah. Ya, pinjami sulit, kita sedekahkan gitu. Enggak, kalau prinsip antum begitu bagus ya. Masih pengen juga dibalikin sih. Loh, saya hampir bikin pengumuman nih ya. Ya, jadi itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita buka dari ayat yang 279, 280, bahkan ditutup di 281-nya. Jadi memang kalau ada kemudian terjadi semacam pinjam meminjam lalu kesulitan, ya fanadhiratun ila maisarah. Maka adabnya berikan tenggang waktu untuk memudahkan. Ya, tapi bukan berarti kemudian itu juga menjadi sesuatu yang hilang. Kecuali kalau kita nilai orang itu memang sangat kesulitan dan membutuhkan bantuan, maka Allah berikan tawaran. Mau enggak itu ditukar dengan surga? Ya, wa antasaddaqu, dan jika engkau mau bersedekah dengan itu, maka Allah akan nilai sebagai kemuliaan-kemuliaan jika memang dengan itu memberikan juga bagian dari pendidikan terbaik untuk orang yang berutang. Tapi kalau menjadikan itu mudah dan berutang-utang lagi pada yang lain, maka itu bukan pendidikan namanya, tapi memberi jalan untuk kemadaratan. Ya, Mas Ari, terima kasih malam ini bisa hadir, dan juga Mas Ari ini diantara founder Hijrah Fest ya? Iya. Ya, sebetulnya Hijrah Fest itu mau dibawa kemana? Nah, ini dia nih. Alhamdulillah nih Ustadz nanya nih. Kita doain Ustadz bisa hadiri Hijrah Fest 2019. Amin. Tapi itu dijawab nanti saja. Oh, nanti. Kenapa? Ya, 1 menit saya berikan jawabannya. Iya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini ada wadah sama-sama di Hijrah Fest 2018 kemarin kita berhasil mengumpulkan banyak sekali komunitas dan juga banyak kegiatan-kegiatan Islami yang bisa kita ikut angkat di sana. Dalam di kota-kota di Indonesia sudah mulai mewabah membuat kegiatan yang sama. Menurut saya sih ini sebuah aroma yang baik ya untuk dunia anak muda, apalagi anak sekarang di mana sekarang sudah mendekat ke arah kebaikan semua. Nah, untuk sekarang kita lagi sedang mencoba untuk menggabungkan semua wadah tersebut. Jadi untuk teman-teman komunitas, teman-teman yang ingin komunitas untuk yang mau pasang stand, untuk sponsor semua itu akan digabung jadi satu. Jadi satu nanti kayak ada aplikasi, semua jadi masuk jadi satu. Ada kegiatan apa tinggal posting aja, jadi posting bisa jadi teman semuanya. 2, 1. Ya, waktu Anda habis. Ya, terima kasih Mas Adi ya. Karena sekarang semua di limit ya. Semua ada waktunya dan manfaatkan waktu dengan baik supaya dengan pemanfaatan itu lebih efektif. Amin. Mas Adi, ya. Ada yang tidak perlu disampaikan lagi? Ya, terima kasih bisa disampaikan kepada Mas ya. Mas Dimas silakan Mas Dimas. Wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih deg-degan Ustaz, takut dites hafalan. Soalnya waktu itu dikasih hafalan sama Ustaz, surat Al-Imran cuma 10 ayat nggak hafal-hafal ya Ria. Iya, mau izin di belakang. Iya. Ya, apa nih Ustaz? Silakan. Oh, ya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa di tengah-tengah teman-teman semua. Di depan. Oh Oh iya di depan. Ada di belakang Ustaz soalnya. Ya di depan teman-teman semua. Yang jujur ini menjadi penyemangat buat saya pribadi khususnya untuk semakin istiqomah. Jujur keberadaan kita di sini, kesempatan yang Ustaz tadi berikan ini justrunya kita sangat membutuhkan support seperti ini. Saya khususnya saya minim ilmu, alhamdulillah sejak
hampir 1,5 tahun. Sebentar, saya ada pertanyaan. Waktu dua ini bicara, nggak ada yang nangis. Kenapa satu pembicara? Iya, Ustaz. Biar seimbang, Ustaz. Saya yang drama aja saya, Ustaz. Jadi. Taib. Kenal Ustaz sudah hampir 1,5 tahun ya, Ustaz ya. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk banyak mendapat ilmu dan nasihat. Dan alhamdulillah kita juga bisa mengajak teman-teman, khususnya teman-teman pekerja seni, untuk sama-sama belajar bareng kita dari support Mas Wisnu, Ari, sama Dude juga. Kita ada namanya komunitas musyawarah, yang memang tujuan kita buat kajian musyawarah itu untuk mengajak teman-teman untuk bersama-sama hijrah. Karena Baik, satu jujur, pertanyaan Mas Dimas, musyawarah itu tertutup atau terbuka sebetulnya? Jadi apakah khusus untuk kalangan public figure saja atau misalnya yang lain Terbuka. juga bisa ikut misalnya Ya. menikmati? sebetulnya sih pengennya bisa terbuka, Ustaz. Tapi memang kita ini kan minim ilmu, butuh juga kajian yang khusus untuk bisa menerima ilmu. Nah, tapi memang kita sepakat bersama teman-teman untuk insya Allah setiap setahun 2 kali itu kita akan buat umum, Ustaz. Karena dengan keminiman ilmu itu kita butuh juga kajian dan ilmu-ilmu khusus biar kita juga bisa lebih fokus untuk menerimanya gitu. Dan di balik itu semua sebetulnya aku udah hampir 20 tahun Ustaz di dunia entertainment. Insyaallah. Proses hijrah sedikit cerita nggak apa-apa, Ustaz? Ya mungkin nggak jauh beda dari teman-teman. Tujuan kita pada saat itu ya memang gimana caranya mendapat pekerjaan sebanyak-banyaknya, tapi apa yang didapat, kekosongan yang didapat. Nggak jelas tujuannya mau kemana. Dan gong besarnya pada tahun 2014, saya dulu sebelum menikah, saya tinggal bareng sama teman-teman saya, 3 orang sahabat saya, Ustaz. Mereka itu meninggal dalam waktu yang sama, dalam 1 tahun yang sama meninggal 3 orang, Ustaz. Itu suatu pukulan buat saya. Mereka meninggal dalam usia yang sangat muda. Saya selalu bilang sama istri saya nih, sebentar lagi saya nih, karena saya ngerasa setelah saya meninggal, saya bawa apa? Jangan-jangan saya cuma bawa dosa jariah. Saya nggak tahu karya-karya yang saya buat itu justru membawa kebaikan atau lebih banyak keburukan. Nah, alhamdulillah saya dapat dukungan dari teman-teman semua yang membuat saya lebih gampang untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu sih, Ustaz. Insyaallah. Menarik juga ya. Yang paling agak menarik itu begitu menyebutkan meninggal, kantung melihatnya deh. Iya. Ya, teman-teman saya meninggal gitu ya. Baik, Masya Allah. Nih teman-teman ini bertiga, ini diantara juga inisiator di kajian musyawarah. Itu memang kajiannya dikhususkan untuk kalangan-kalangan teman-teman public figure ini, sehingga terbatas bisa untuk memperbaiki diri, tapi itu sesungguhnya direkam yang juga publik bisa melihat dan bisa belajar juga dari situ, dari rekaman-rekaman yang ada. Sehingga dengan itu tidak ada canggung dan lain sebagainya. Teman-teman, kita mengucapkan terima kasih pada malam hari ini telah hadir bersama kita Mas Ari Untung, Mas Teguh Wisnu, juga Mas Dimas Seto. Insya Allah teman-teman ini juga sekarang sudah mulai mendekat kepada Al-Quran, bahkan menghafal Quran, bahkan yang luar biasa. Ya, dites ya. Ya, dan semua tamu kita itu harus membaca Quran ketika ada di sini. Dan ini Masya Allah, khususnya Mas, ini tiga-tiganya sebetulnya akan ikut dengan kami kemarin saat umrah. Cuma 2, Mas Teguh Qadarullah sudah berangkat duluan. Ini 2 ikut bersama kami. Di Mekah juga rajin. Ini ya, Mas Ari, Mas Dimas, itu sama-sama ditugas sama Pak rajin. Cuman persoalannya pas mau setoran hilang. 2 ini bukan hilang hafalannya, orangnya nggak ada. Kita kumpul di tempat ini, kumpul ya. Begitu siap-siap sebentar lagi hafalan Ustaz, saya suruh dulu katanya. Saya tunggu, itu ditunggu nggak datang-datang. Ya. Dan alhamdulillah doa kami terkabul, datang langsung ke sini. Ya. Dan saya berprasangka baik, mungkin ini ingin menebus hafalan yang saat di Makkah itu belum sempat disampaikan. Baik, saya akan sampaikan kereta waktu pertemuan lalu. Keretaan. Kereta yang pekan lalu saya janjikan datang dari jauh-jauh, terus kemudian
kita kasih hadiah. Bukan anak kecil. Anak kecil, bukan orang tua yang kekanak-kanakan. Bukan orang tua, anak-anak kecil mana? Bukan antum ya? Bukan. Hah? Kayaknya adek deh. Ustaz diingat. Nah, kemarin pengen kereta ya? Oh, kereta bukan. Nah, alhamdulillah. Bangun sayang. Nah, mana keretanya? Insya Allah diserahkan sama Mas Ari Untung ya. Nah, ada sebelah sini sayang. Sebelah sini. Nah, ini Mas Ari Untung di sini. Mbak, boleh simpan mic-nya? Dek, boleh dipegang sayang? Boleh bangun sedikit? Ya, sambil Ustadz. Nah, kemarin ya, sini. Duduk dulu ya, sebentar. Sayang, namanya siapa, Man? Zidan. Zidan. Zidan kemarin baca surat apa? Enggak. Al-A'la kan? Baik. Ini mau dikasih siapa? Mau dikasih Om Ari Untung, Om Teguh Wisnu, apa Om Dimas? Nah, coba lihat sini wajahnya. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang nyerahkan ini ke Zidan. Zidan mau ini enggak? Mau yang mana? Orangnya tunjuk aja. Tunjuk orangnya mau yang mana? Enggak ada yang mau. Berarti ini bukan wajah-wajah ahli Quran. Baik. Yakin Zidan? Yakin. Diserahkan sama Ustadz aja? Oh ya udah. Memang ya itu apa rohnya itu udah kontak batin ya, udah merasa bahwa ini susah hafalannya ya, memang. Baik, ini sayang. Zidan ini janji Ustadz ya. Temuan lalu boleh Ustadz pinjam dulu mic-nya. Nah, depan dulu Zidan. Zidan cepat kembali dulu ya. Sebelah sini. Waalaikumsalam. Duduk. Aduh, Masya Allah. Iya, luar biasa. Pak Haji dari mana? Adik kereta. Oh, Masya Allah. Pak Haji sama siapa ke sini? Sama Baba. Apa? Pak Haji pakai apa ke sini? Pakai paci. Pakai peci. Masya Allah. Pak Haji sehat? Sehat ya? Iya. Masih ingat Ustadz? Masih. Masih. Kan kita pernah tos dulu ya? Masya Allah luar biasa. Pak Haji tahu ini siapa? Mbak Venita saya nggak tahu kalau memang kalau ini siapa? Oh, alhamdulillah. Tunggu sebentar saya selesaikan dulu. Sini sayang. Nah, nama siapa? Malik. Mahali. Oh, tar. Gimana nunjuknya gimana? Nunjuknya tadi gimana? Om, gimana? Gimana nunjuknya? Kok jadi ke sini? Di antara yang ini sama yang pojok, pilih yang mana? Pindah. Ya, kita tukar begini posisinya. Tukar. Nah, pilih yang ini apa yang ujung? Mana? Karena posisi tangannya robah. Baik, Mali pengen dibacakan surat apa sama Om ini? Umis Ad-Duha. Ad-Duha. Ustadz ulangi lagi, Mali hadap sini. Bacakan surat Ad-Duha, Om ini, atau Om pojok, yang mana? Ya, bismillah. Om yang ini ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa ya wa yasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah. Mari, mau minta hadiah apa sama Om? Ya. Ya? Ya. Iya. Hadiahnya apa? Kereta. Oh, kereta. Kereta. Mana kereta? Pak Taufik, mana kereta? Nah, ini sama Om ini ya. Nah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum hadiahnya dikasih, Wa Rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. fatardo Teruskan, alam. alam yajidka yatimang fa'awa wa wajadaka dolla fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'amma Yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. fahadits. Ya, sudah dikasih hadiah mani sama Ustadz. Salim dulu. Salim. Nah, salim. Sama yang itu salim. Udah. Salim Om ini. Nah, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah. Ya duduk lagi boleh. Ya. Iya, luar biasa ya. Udah. Ketukan. Mau baca surat apa malam ini? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, ini dia. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian. Saya udah Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Pak Haji, yang ini minta baca surat apa? 100. Ya? Surat apa? Apa? An-Naba. Das. Ya. Ini Al-Fatihah, ini Anaba. Ya. tadi perasaan suratnya sama. Dua Aduha. Al-Fatihah masa Anaba. Antum bebas milih surat apa? Bebas. Al-Mulk Ustaz. Pas bagian endingnya sadaqallahul azim. Ya, boleh, silakan. Tamat. Serius? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Pas umroh saya hafal itu. Iya, ini luar biasa. Diminta nambah dibaca Al-Mulk. Ya, luar biasa. Tapi bagus. Ya, kita doakan mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Amin. Baik, Pak Haji mau minta hadiah apa dari Om? mobil, Mobil. Ya, Anak sekarang ya. ya. Nanti ini namanya siapa? Hafiz, Hafiz. Ini Ente, Andi. Ini dari mana? Dari tadi. Nah, kita doakan insya Allah adik-adik ini semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah juga teman-teman kita diberikan sifat istiqomah dan memberikan support yang baik. Malam ini kita hadir untuk memberikan inspirasi dan mudah-mudahan dengan itu semua kita terdorong untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pekan depan ada pembagian insya Allah Mushaf At-Taisir di tempat ini dan insya Allah launching pertamanya akan berlangsung dari Jakarta. Nanti tempatnya kami berikan kalau sudah fix. Kemudian dari situ nanti akan diajarkan metode cepat. Alhamdulillah trainersnya sudah kami ajarkan. Ada 9 tambah 7, 16 orang. Itu nanti akan menyebar ke 34 provinsi dan 19 negara. Dan kita berharap insya Allah akan muncul ahli-ahli Quran baru di muka bumi ini. Dan semua insya Allah utamanya bersumber dari Indonesia. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Haji, Ustadz titip nyari mobil ya. Wah, luar biasa. Ini untuk Pak Haji. Cari mobil. Ini untuk Hafid. Nah, ini untuk Jan. Ya, balikin. Oh, Ya. saya bantu pegangin Ustaz. Dapat tuh. Baik. Terima kasih perjumpaan kita malam hari ini. Mas Teguh, silahkan kembali dulu ke tempatnya. Assalamualaikum. Mas Dimas, Mas Adi, silahkan kembali dulu. Ya, silakan. Dah, ini bonus buat Pak Haji ya. Ya, Dek, silakan kembali dulu sayang. Ya, Hafid boleh silakan. Ya, duduk dulu ya. Nanti pekan depan insya Allah ya. Baik, nanti pekan depan kita bertemu. Nanti juga ada Ali nanti dengan Asmaul Husnanya. Insya Allah pekan depan kita ketemu ya. Baik, Ali siap-siap ya. Oke, nanti pekan depan siap-siap nanti dengan Asmaul Husnanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.